Halo, perkenalkan, nama saya Kesha dari kelas 8C nomor absen 18. Hari ini saya ingin mempresentasikan tentang indera penglihatan. Penglihatan memiliki arti yaitu kemampuan untuk mengenali cahaya dan menafsirkannya. Lapisan terluar mata disebut sklera yang membentuk putih mata dan bersambung dengan bagian depannya yang disebut kornea yang berwarna bening. Kornea ini bersifat tembus cahaya. Kornea berfungsi untuk melindungi organ sensitif di belakangnya dan juga membantu memfokuskan bayangan pada retina. Setelah cahaya melewati kornea, selanjutnya cahaya masuk ke dalam pupil. Pupil merupakan bagian hitam pada mata dan merupakan tempat masuknya cahaya. Pupil dikelilingi oleh iris. Iris merupakan bagian berwarna pada mata dan terletak di belakang kornea. Fungsi iris adalah untuk mengatur jumlah cahaya yang masuk ke dalam mata. Besar kecilnya iris tergantung pada jumlah cahaya yang masuk ke dalam mata. Setelah melewati pupil, selanjutnya cahaya merambat ke lensa mata. Lensa mata ini berbentuk bikonkav atau cembung depan belakang, seperti kaca pembesar. Lensa mata ini berfungsi untuk agar kita dapat melihat dengan jelas benda yang jaraknya jauh maupun benda yang jaraknya dekat, dengan cara mengubah kecembungan pada lensa mata ini. Setelah cahaya melewati lensa, maka akan terbentuk bayangan yang akan diterima oleh retina. Retina merupakan sel yang sensitif terhadap cahaya matahari atau sel penerima rangsang sinar fotoreseptor yang terletak pada bagian belakang mata. Retina ini memiliki dua macam fotoreseptor. Yang pertama, sel batang. Yang kedua, sel kerucut. Saat sel kerucut menangkap cahaya, maka akan terbentuk reaksi kimia. Reaksi kimia inilah yang akan menghasilkan impuls syaraf yang akan diteruskan oleh syaraf mata ke otak, sedangkan sel batang akan menunjukkan responnya pada tempat yang redup. Cahaya melalui kornea menuju pupil, kemudian menuju lensa mata. Kornea dan lensa mata membelokkan cahaya agar dapat difokuskan pada retina. Fotoreseptor yang ada pada retina mengkonversikan cahaya menjadi impuls syaraf yang akan diteruskan ke otak melalui syaraf mata. Pertama, rabun dekat atau hipermetropi. Penderita rabun dekat tidak dapat melihat benda yang berada di jarak yang dekat dengan jelas. Hal ini disebabkan karena bayangan jatuh di belakang retina. Kedua, miopi atau rabun jauh. Penderita rabun jauh tidak dapat melihat benda yang berada di jarak jauh dengan jelas. Hal ini disebabkan karena bayangan jatuh di depan retina. Buta warna disebabkan karena ketidakmampuan sel-sel kerucut untuk menangkap warna tertentu. Buta warna ini sifatnya menurun. Buta warna ada yang buta warna total ataupun ada yang juga yang buta warna sebagian. Buta warna total berarti hanya dapat menangkap warna hitam dan putih saja. Sedangkan buta warna sebagian berarti hanya dapat menangkap warna tertentu saja. Yang keempat, presbiopi. Penderita presbiopi tidak dapat melihat benda yang ada di jarak jauh maupun benda yang ada di jarak dekat dengan jelas. Presbiopi ini biasanya diderita oleh orang yang sudah tua. Hal ini disebabkan karena menurunnya daya akomodasi mata. Yang kelima, astigmatisme. Astigmatisme lebih
sering dikenal dengan sebutan silinder. Astigmatisme ini merupakan gangguan pada mata karena penyimpangan dalam pembentukan bayangan pada lensa. Hal ini disebabkan oleh cacat lensa yang tidak dapat memberikan gambaran vertikal dan horizontal secara bersamaan. Manusia melihat dengan dua mata, sedangkan serangga melihat dengan banyak mata. Masing-masing mata yang dimiliki serangga disebut omatidium, jamaknya disebut omatidia. Masing-masing omatidium berfungsi sebagai reseptor penglihatan yang terpisah. Setiap omatidium akan menyumbangkan informasi penglihatan dari satu daerah objek yang dilihat serangga dari arah yang berbeda-beda. Omatidia yang lain juga akan menyumbangkan informasi penglihatan dari arah yang lainnya. Setiap gambaran-gambaran yang dikumpulkan dari setiap omatidium merupakan gambaran mosaik yang akan menyusun seluruh pandangan serangga. Sekian dari presentasi saya tentang indera penglihatan. Terima kasih karena sudah mendengarkan dan menyaksikan. Semoga bermanfaat.